Kita tidur suasana hujan, kemericik, air, tidurnya lebih nyenyak. Kenapa? Orang itu suka dengan suara alam. Makanya kalau sudah stres tiap hari ngadepin klakson, suara knalpot, ya, kemudian bising apa teriakan bos gitu ya. Cobalah agak ke alam dikit, dengerin gemercik air, angin sepoi-sepoi gitu, lihat pemandangan indah. Itu stres fisik itu tidur cukup, jangan memforsir tenaga gitu ya, relaksasi dan sebagainya. Kemudian kontrol stres metabolik. Nah, ini yang susah. Ya, karena misalnya kalau obesitas, ya kontrol berat badan. Nah, cuma kalau sudah disandra oleh pola hidup yang biasa makan, ngerem itu susah. Ya, ngerem itu susah. Jadi obes itu adalah peristiwa seperti bola salju. Kalau baru dari awal belum sampai gede bola saljunya, itu masih bisa ditahan. Tapi kalau udah terlalu gede, gelinding gitu ya, itu bisa terlindas. Ya makanya ini harus ada strategi. Tapi intinya ya kontrol stres metabolik itu koreksi obesitas. Kemudian jaga kadar gula dan insulin. Ya dan kurangi, nah ini yang paling penting. Kurangi asupan karbohidrat simpleks. Bukan karbohidrat semuanya ya, karena serat itu penting. Karbohidrat simplek, nasi itu karbohidrat simplek, nasi merah, nasi putih dan sebagainya karbohidrat simplek. Walaupun beda ya merah dan putih. Merah itu lebih indeks glikemiknya lebih rendah, tapi tetap efeknya sama. Ya, ke tubuh akan menghasilkan sel T helper 17 yang memicu inflamasi juga gitu ya. Maka kita kurangi minum-minuman yang gulanya tinggi. Sekarang ini kan macam-macam minuman kekinian gitu ya. Itu rata-rata melibatkan gula dan lain sebagainya ya. Kemudian jangan langsung tidur habis makan, biarkan ya turun ke pencernaan dulu lah gitu kan, jangan langsung misalnya makan habis maghrib ya tidur, nanti habis isya ada waktu 1-2 jam pencernaan itu selesai. Jangan makan habis isya terus habis itu molor, waduh kasihan lambungnya itu bisa tekanan ke atasnya itu bisa nggak bagus ya. Kemudian jangan selalu makan, beri waktu istirahat cerna dengan puasa intermittent. Ya, jadi istirahat cerna itu untuk memberikan tubuh kita itu istirahat dari yang namanya anabolik. Proses anabolik itu proses numpuk. Makan, diserap, ditumpuk. Makan, diserap, ditumpuk. Itu proses anabolik. Jadi berikan waktu puasa. Puasa itu katabolik. Katabolik itu mengurai. Tubuh kita itu bisa melakukan bongkar pasang, ya. Asalkan apa? Diberi waktu. Ada waktu bongkar dan ada waktu pasang. Ketika makan terus, itu hanya akan memberikan waktu pasang saja, nggak pernah bongkar. Proses bongkarnya itu adalah proses ketika kita puasa. Ya. Bapak Ibu punya rumah, rumahnya jelek misalnya, terus punya duit, beli bahan bangunan untuk renovasi. Apa yang Bapak Ibu kerjakan pertama kali? Ya mesti bongkar yang rumah jelek itu dulu. Misalnya rumahnya dari plastik, kayu, mungkin ada dari gedek, bambu, dan sebagainya. Terus beli bahan baku, semen, batu, dan lain sebagainya. Apa langsung ditempel di situ? Langsung, wah ini kayunya dikasih semen, ini enggak, mesti dibongkar dulu. Nah, bongkar itu kan butuh waktu. Belanja semen, belanja batunya tetap dikerjain, tapi bongkar dulu baru kemudian semennya bisa dipakai, batunya bisa dipakai, batanya bisa dipakai, pasirnya bisa dipakai. Tapi setelah bongkar, bongkar itulah katabolik ya, tapi membangun itu anabolik. Nah, orang makan mulu itu seperti tiap hari belanja semen, batu bata, batu, pasir, ya sudah belanja banyak, tapi nggak pernah mau bongkar ya ditumpuk-tumpuk, nggak jadi apa-apa, nggak pernah bisa bangun. Akhirnya jadi penyakit karena niatnya dibangun tapi cuma jadi gudang bahan baku. Gudang bahan baku maksudnya apa? Jadi lemak, nggak pernah kepake kemana-mana. Jadi akhirnya kayak toko besi, toko bangunan pindah ke rumah kita karena tidak bisa dibangun orang yang rumah reotnya belum dibongkar, gitu ya. Gara-gara apa? Makan mulu. Ya, kasih waktu puasa untuk bongkar. Nah, teknik puasanya gimana ya? Harus ada pelan-pelan, jangan langsung, wah ini biasa makan, apalagi dokter nasihatin, jangan berhenti makan ya, pokoknya makan terus ya, ngemil apa dan sebagainya, jangan kosong. Waduh, itu mah makin memperparah, itu menyiksa gitu ya. Jadi pelan-pelan malah justru kasih jeda, kasih jeda, kasih jeda gitu ya. Terasa perih dan sebagainya, nggak ada masalah, ditangani dulu gitu, ditangani dulu dengan air putih gitu ya. Bisa ya, teriakan perih itu buah kasih air putih saja bisa. Nah, kemudian hindari rokok. Ya, kalau bagi yang perokok berat ini juga bukan perkara ringan, berat sekali gitu ya.
putus cinta bisa cari, putus rokok setengah mati gitu ya. Itu rokok ini memang paling berat gitu ya, untuk mending sakit lambung aja nggak apa-apa lah gitu ya, daripada harus berhenti rokok, karena lebih menyakitkan berhenti rokok daripada sakit lambungnya. Itu pilihan, silakan gitu ya. Yang selanjutnya, relaksasi harus bagus ya. Tadi kan kita bahas tentang healing ya, tapi healingnya itu tidak harus pek-pek jauh, bisa dengan pijet, bekam, spa, ya, akupunktur gitu ya, nyantek. Ada yang senang lihat film komedi gitu ya, yang penting bisa ketawa ya, bisa ketawa, bisa happy. Jangan nonton film horor, wah itu malah tambah stres ya. Nontonnya lagi stres horor gitu ya, terus nonton film yang tokoh antagonisnya tuh ngeselin, waduh itu habis nonton film lambungnya malah tambah kambuh, tambah stres ya, karena lihat tokohnya aja tuh pengen jitak gitu ya, karena saking gemesnya gitu. Jangan lihat yang kayak gitu-gitu, lihat yang happy-happy saja gitu ya. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan gitu kan. Relaksasinya juga harus bagus. Nah, herbal. Nah, baru sekarang herbalnya. Kenapa pakai habas? Gitu ya. Karena di sini ada habatus sauda dan zaitun kan. Kenapa dipilih itu? Pertama, ini antiinflamasi kuat. Nah, gastritis tadi kan, faringitis. Jadi semua penyakit yang kalau di belakangnya ada kata itisnya, silahkan pakai. Ya, gastritis, faringitis, laringitis, otitis, mastitis, gitu ya, konjungtivitis, apa dan sebagainya, pakai itis-itis gitu-gitu, pakai. Ya, itu bisa digunakan karena memang ini adalah antiinflamasi kuat. Kemudian di satu penelitian ini mampu menekan sekresi asam lambung setara ranitidin. Jadi kalau sudah layernya hancur, ya ini berpikir ketika layer hancur ya, karena stresnya tinggi, layernya hancur, kan asam lambung langsung nyerang karena tanpa ada perlindungan. Permukaan pencernaan itu nggak ada perlindungan, nyerang, perih gitu ya. Nah, setidaknya biasanya kalau di kedokteran dikasih obat yang menekan produksi asamnya sehingga nggak terlalu asam dulu gitu, atau dinetralisir pakai antasid ya. Tapi antasid itu sifatnya hanya sementara, jangan terus menerus gitu ya. Nah, ini habatus sauda itu punya kemampuan itu menekan sekresi asam lambung. Kemudian memperbaiki sekresi empedu. Yang mana? Yang zaitunnya. Karena habas ini terdiri habatus sauda dan zaitun. Akan memperbaiki sekresi empedunya. Jadi tidak sampai kemudian yang menyiksa terus empedunya terlalu banyak produksinya yang akhirnya bikin perih dan sebagainya. Enggak. Dia akan proporsional. Sekresinya itu akan proporsional. Nah, ini yang paling penting. Membunuh bakteri Helicobacter pylori, penyebab mah. Nah, sebenarnya kenapa tadi saya anjurkan jangan banyak makan terus? Ya, karena bahan baku utama bakteri tadi yang banyak, tidak hanya Helicobacter pylori ya, termasuk bakteri-bakteri yang lain. Ya, ketika mereka itu mendapatkan nutrisi yang tepat, ya, itu mereka akan berkembang biak. Tapi kalau kita puasa, begitu kita puasa, mereka nggak dapat nutrisi, mereka akan mati. Jadi cara mematikan bakteri itu sebenarnya gampang. Makanya puasa Ramadan itu banyak bakteri kita itu mati. Apalagi sudah puasa minum habatus sauda, wah itu tambah kelenger. Tapi begitu masuk nasi, nasi itu kan gula. Ya, makanya coba tanya ke ahli mikrobiologi. Tempat pembiakan bakteri di percobaan lab mereka menggunakan apa coba? Itu kan ada cawan petri. Cawan petri itu nanti orang diambil bakteri dari nanah atau dari mana, kemudian dibiakkan di cawan petrinya, itu ada cawan kecil. Nah, itu ada bahan untuk membiakkan bakteri. Itu bahannya mesti karbohidrat, gula. Orang nyebutnya sebagai agar, agar-agar memang. Base-nya agar-agar biar padat gitu. Tapi dikasih gula. Jadi zat yang bisa menyuburkan pertumbuhan bakteri itu ya gula. Makanya orang puasa bakterinya mati. Lah kalau tiap hari ngemil itu seperti ini, bakteri, kang bakteri, teh bakteri, ini ada makanan banyak, silakan berpesta pora. Ya kita malah seperti jadi peternak, ya. Makanya puasa itu penting, kasih jeda. Perihnya diredakan dengan air putih, mungkin kalau perlu obat, nggak apa-apa, obat itu fungsinya justru meredakan, tapi dalam kondisi yang kita atur, memberikan jeda ruang untuk tidak diisi makanan agar bakterinya mudah mati. Kemudian meredakan depresi. Ya, ini sudah kita bahas juga di bahan sebelumnya, malah awal-awal ya, habatus sauda bisa menekan depresi, stres psikis sehingga tidurnya nyaman.
ya, karena orang depresi susah tidur. Ya, saya sudah memperbaiki tidur dok, biar layer saya tidak rusak karena stres psikis. Tapi ya gimana ya, mapan jam 8 tidur jam 12 tetap 4 jam bengong, nggak apa ketal-ketil melek, itu nggak bisa merem gitu ya. Ya itu ada yang kayak gitu. Tapi kalau minum misalnya habis ini 4 sampai 5 kapsul sebelum tidur, itu cepat tidurnya, nyaman gitu ya. Bukan bikin ngantuk, bukan, tapi bikin tenang ya, lebih gampang mudah jatuh tidur dan dapat deep sleep ya. Ya ini makanya memperbaiki kualitas tidurnya. Mungkin tidurnya kadang-kadang ada yang sebentar, tapi deep sleep. Wah, itu lebih enak daripada 7 jam tapi tidurnya ngambang kayak tidur tidur ayam. Tidur ayam itu kan sekitarnya orang ngobrol masih denger gitu ya. Jadi malah nggak dalam tidurnya, nggak deep sleep. Bangun tidur malah capek. Nah, Habas ini memperbaiki kualitas dan juga meredakan depresi, ya, sehingga memang benar-benar stres fisik, psikis, dan metabolik itu bisa diperbaiki. Kemudian produk minyak akan bereaksi di lokasi gangguan. Lokasinya kan di lambung. Kena minyaknya langsung. Dia langsung ke target. Ya, karena ini produknya ini adalah kapsul minyak. Ya, jadi begitu masuk ke lambung, kena asam lambung kan kapsulnya pecah. Nah, dia langsung bereaksi. Reaksinya lebih luas, ya karena cair. Ya, dia bisa kemana-mana. Nah, ini keunggulan dari kenapa ketika terkena GERD atau terkena MAH ini perlu mengkonsumsi. Ini mekanismenya seperti itu. Ini tentang MAH dan herbal. Sudah selesai kita jelaskan. Kita langsung saja masuk ke sesi menjawab pertanyaan tentang GERD atau tentang gastritis. Ya. Karena ini penyakit umum, ya mudah-mudahan sih nggak ada gitu ya. Tapi kalau ada setidaknya sudah memahami mekanismenya gitu ya. Yang bedanya antara gastritis dan juga GERD. Saya punya penyakit lambung sampai tangan dan kaki kram, nafas susah, pandangan buram. Apakah cocok minum habat? Insya Allah. Ya, dengan tadi memperbaiki lifestyle-nya juga. Nah, tidurnya diperbaiki, stres fisik, stres psikis. Karena masalah stres fisik, psikis, dan metabolik ini kan masing-masing punya, dan itu hak masing-masing ya. Artinya, saya hanya menyampaikan bahwasanya kalau memang ada stres fisik gitu ya, atau psikis atau metabolik itu diperbaiki juga. Karena kalau tidak, minum herbal saja sementara nggak dikoreksi stresnya, itu ya berkurang tapi tidak tuntas. Itu tidak tuntas. Bagaimana cara minumnya? Apakah langsung atau dibuka? Kalau kapsul minum aja, karena begini. Kenapa ini dibikin soft kapsul? Soft kapsul itu kapsulnya itu lebih tertutup ya. Karena minyak habatus sauda itu adalah minyak yang gampang menguap. Ya, minyak gampang menguap dan mengandung tinggi volatile oil. Volatile itu gerak. Jadi kayak misalnya minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih itu dia langsung begitu dibuka kan baunya kemana-mana. Nah, habatus sauda juga gitu. Kadang dibuka di sudut sini, sudut sana tuh baunya karena memang volatile. Nah, khasiatnya tuh di situ. Kayak minyak kayu putih sama. Coba kalau semalaman minyak kayu putih itu ditaruh di tatakan piring kecil gitu, terus menguap. Besok pagi dipakai, nggak anget lagi. Nah, makanya ini harus dilindungi dengan kapsul yang benar-benar tertutup, ya. Kemudian dikonsumsi sehingga pecahnya itu hanya di dalam lambung saja, di area targetnya. Ya, kecuali kalau misalnya mau pakai untuk obat luar gitu ya, silakan dipecah. Tapi ini kan untuk lambung, jadi justru malah diminum saja biar pecah di dalam. Ya. Berikutnya, kalau minum obat ini kira-kira bisa menyembuhkan asam lambung yang kronis, bisa langsung sembuh nggak dok? Atau harus menghabiskan berapa botol? Masalah berapa botolnya tergantung bagaimana kita memperbaiki lifestyle-nya. Kalau lifestyle-nya segera terkoreksi, ya udah nyampe sebotol juga bisa langsung pulih gitu ya. Makanya harus diimbangi dengan tadi. Penyebabnya kan harus dipahami juga. Reverse-nya, reverse itu cara kembali sehatnya itu memperhatikan dua tadi ya, aspek lifestyle dan aspek dosis obat dan cara kerja obatnya atau cara kerja herbalnya. Kalau herbalnya sebenarnya sederhana, minum antara ya 2 sampai 3 kapsul ya sebelum makan. Ya kita anjurkan sebelum makan biar aromanya nggak terlalu kuat gitu ya. Terus jangan makan terus, ya kasih jeda, ada puasa dan sebagainya dilakukan. Kalau berat badannya obes, koreksi. Nah, cara ngoreksi obesitasnya gimana ya? Pola apakah pola diet, macam-macam diet yang bisa dikerjakan agar tidak obes. Karena itu kalau kena GERD
neken ke perutnya masih terjadi terus, ya percuma minum obat ini. Karena penyebabnya kita sudah tahu mekanisme terjadinya GERD, salah satunya tekanan di perut gara-gara obes gitu ya. Jadi GERD saya pengen sembuh tapi saya tetap pengen gemuk ya, itu susah karena salah satu penyebab GERD itu adalah obesitas tadi, itu menyebabkan GERD gitu kan. Jadi penyebab. Jadi kalau cuma pengen ditangani perihnya saja, ya itu akhirnya kembalinya ke obat-obat kimia. Nah, obat kimia itu biasanya, ini saya kasih mekanisme kerjanya juga ya, biar fair ya. Tapi pilihan silahkan gitu ya, mau tuntas apa mau separuh-separuh. Obat kimia itu rata-rata karena asam lambung itu naik ke atas, kan nyeri dada. Nah, dinetralisir dengan yang menetralisir asam, yakni apa? Basa. Jadi lawan asam itu basa. Asam lambung sudah sampai ke dada, langsung minum antasid. Ya, antasid itu yang biasanya sirup gitu ya, yang warna putih kayak susu itu diminum itu langsung reda. Ya, tapi keasaman lambung itu kan lambung itu kan memang harus asam. Ketika diguyur terus dengan basa, ya, kan itu tidak hanya dadanya saja yang kena. Dia kan mesti akan langsung masuk ke lambung. Nah, lambung itu ketika dikoreksi keasamannya, yang harusnya asam, tiba-tiba kemasukan basa, otomatis kan dia kaget. Istilahnya gini, kalau ini bukan memaki ya, kok kurang asam ya gitu ya. Maksudnya kurang asam itu kok rasanya lambungnya yang biasanya asam kok kurang asam gitu kan. Jadi kurang asam itu karena dinetralisir terus. Akhirnya apa? Dia produksi asam lebih tinggi karena menganggap kurang asam tadi itu. Ini kok setiap kali saya sudah asemin, lagi-lagi dibikin kurang asem gitu ya. Nah, akhirnya apa? Yang tadinya dosis 1 sendok netral, nyaman. Ya, tapi nggak dikoreksi, obesnya nggak dikoreksi, gaya hidup nggak dikoreksi. Karena cocok ini obatnya diminum, wah, reda. Besok lagi sesendok, lama-lama nggak akan apa mempan. Harus 2 sendok. Tubuh ketika dikasih 2 sendok loh, kok lebih kurang asam lagi ya, tambahi asam lagi, akhirnya 3 sendok. Nah, akhirnya tubuh juga jadi saling feedback, lama-lama kok ini bolak-balik kurang asam terus gitu ya, akhirnya produksi asamnya jadi berlebih-lebihan, dan ujung-ujungnya kalau minum antasid tidak lagi pakai sendok, saya mau udah nggak pakai ukuran sendok, udah nggak mempan ya, ambil botolnya langsung tenggak glek 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 itu baru reda. Ya kalau sudah kayak gitu tuh bahaya karena akan ngejar terus dosisnya ya, dan itu bahaya memang. Ya, karena tubuh akan dipacu untuk makin asam. Makanya penggunaan antasi itu biasanya ditulis di sana kalau sakit berlanjut hubungi dokter, karena itu hanya netralisir, tidak menyembuhkan. Ya, tapi itu pilihan di pasien gitu kan. Ya memang sama-sama satunya nyaman dengan ini tapi jangka panjangnya nggak bagus. Tapi kalau merubah lifestyle mungkin awal-awalnya nggak nyaman, tapi habis itu penyakit benar-benar hilang, bukan disembunyikan. Gimana cara turun berat badan dengan cepat? Karena perut udah buncit. Mekanisme tercepat dan selama ini sudah terbukti di banyak orang, ya, itu menjalankan pola low carb, ya, bukan diet tapi pola lifestyle low carb. Low carb itu konsumsi karbohidratnya rendah, bahkan kalau bisa no carb. Ya, tapi susah kalau no carb itu susah. Ini low carb. Coba aja ubah, ya, hanya makan lauknya saja. Ya, sama sayur, buah skip dulu. Nah, coba aja ini ya, sayur silakan enggak apa-apa, sekedar skip nasi, tepung dan lain sebagainya, gula termasuk, makan lauknya aja selama sebulan. Ditambah kalau perlu puasa intermittent yang tadi saya ceritakan dari jam 8 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 12 gitu ya, itu dilakukan. Itu sebulan insya Allah kalau cuma mau turun 5 sampai 8 kilo itu mudah, asalkan konsisten. Jadi tetap makan banyak nggak apa-apa. Makan sebanyak-banyak nggak masalah. Kalau saya susah kalau suruh puasa, enggak, ya udah nggak usah puasa. Makan nggak apa-apa, tapi jangan makan karbohidrat aja. Itu aja ya. Tapi kalau nggak ada pakai puasa, mungkin ya turunnya antara 5 kiloan lah, nggak nyampe 8 kilo dan sebagainya. Itu bisa dalam sebulan. Tapi kalau dengan puasa tadi, kalau mau sampai 8 kilo itu bisa dapat, kita asalkan tertib gitu ya. Itu biasa dikerjakan artis-artis Hollywood, kalau kebetulan dia dapat casting, dapat peran orang kurus, sementara dia nimbang, beratnya ini, itu langsung orang-orang yang jadi asistennya turunin ya, caranya gini-gini, itu gampang. Ya cuma berapa bulan dia langsung, ya itu caranya menyiasati dengan itu. Karena yang bikin gemuk itu karbohidratnya. Ya.
Kemudian bagaimana cara mencegah agar asam lambung tidak kambuh? Nah, tadi kita sudah bahas ya, karena suami sering terserang terus dan beliau kalau minum antacid itu langsung hilang sakitnya. Nah, memang kerja antacid seperti tadi sudah saya jelaskan secara gamblang ya, dia menetralisir, tapi nanti dosis dikejar makin tinggi. Nah, sehingga justru perut harus dilatih berpuasa pelan, konsumsi habas ini. Nah, kenapa tadi saya sarankan kalau biasanya kan dokter nyuruh ngemil, kalau pas perih gimana? Air putih, cukup air putih saja. Kenapa? Kalau perihnya itu karena layernya belum terbentuk, karena kan ini masih dalam proses, layer belum terbentuk. Terus ada asam lambung yang datang nyerang, sehingga terasa perih. Air putih itu akan mengencerkan asam lambung. Jadi misalnya ada cairan asam sekali. Gimana cara netralisir asam itu? Ya bisa pakai antacid, paling sesendok. Tapi bisa juga diguyur air. Orang kena air aki misalnya, ketetesan, wow itu langsung iritasi bes gitu ya, kayak beruap gitu ya. Itu guyur air aja netral. Karena langsung terjadi pengenceran. Apalagi di lambung, airnya kan ketampung. Misalnya tadinya 1:2, ya, 1 air aki, 2 air biasa. Begitu kita guyur air minum 2 gelas, ya bisa jadi terjadi pengenceran 1:10 bisa. Nah, terjadi pengenceran ini menyebabkan perihnya akan berkurang. Nah, air putih itu jangan dianggap sepele, itu obat manjur, alami lagi, nggak usah pakai macam-macam. Ya kalau dinetralisir memang wah diminum udah, tapi nanti akan merubah keasaman. Kalau dinetralisir enggak, dia alami, air alami dan tidak mendadak. Dan itu memberi kesempatan tubuh ketika dinetralisir dengan air putih gitu ya. Ditambah lagi mungkin ada habatus sauda diminum juga. Layernya pelan-pelan diperbaiki. Kalau sudah layernya bagus, ya nanti tidak perlu lagi obat. Ya, tidak perlu lagi obat gitu. Bahkan herbal pun ya tidak harus terus-menerus diminum. Itu ketika sudah layernya kembali normal. Layer inner layer sama outer layer yang di penjelasan tadi. Kemudian puasa yang dimaksud apakah puasa Senin Kamis kah? Bisa. Puasa intermittent itu bisa Senin Kamis, artinya dalam seminggu itu 2 hari. Atau puasa harian, di mana kita memberi ruang perut kita itu untuk tidak kemasukan makanan di atas 12 jam. Sistem katabolik kita, sistem bongkar kita, itu membutuhkan waktu di atas 12 jam. Misalnya, dari jam 8 malam, ya sarapannya jam 8 atau jam 9 pagi, itu sudah lebih dari 12 jam tidak kemasukan makanan. Itu namanya puasa intermittent, dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi atau jam 9. Atau lebih tambah lagi, mau jam 10 baru makan, atau jam 11 atau jam 12 lebih bagus. Ya, makin panjang puasa intermittennya, makin memberi tubuh kita tuh membongkar semuanya. Nah, nanti ketika kita makan, kita kan memasukkan bahan baku. Bahan baku itulah yang kemudian dibangun. Habis bongkar baru bangun. Tapi kalau masukin ya akhirnya nggak kepake, cuma ditumpuk-tumpuk jadi gudang. Ya. Berikutnya, berapa kali sehari? Kalau untuk lambung, sebenarnya bisa 2 sampai 3 kali, tergantung makannya. Kalau sudah puasa intermittent makan 2 kali, cukup 2 kali aja. 3 kapsul sebelum makan ya, makan siang sama makan malam gitu ya. Tapi kalau masih pakai sarapan ya sebelum sarapan juga diminum. Jadi intinya sebelum makan, tinggal makannya berapa kali. Karena ada beberapa yang sudah menjalani lifestyle itu makan sehari cuma sekali. Dan badannya fit, bagus gitu ya. Karena memang kita itu butuh makan tuh nggak terlalu banyak sebenarnya. Berikutnya, apakah habat boleh dianjurkan untuk mengalami sesak nafas? Nah, sesak nafas ini kan gejala. Apakah sesak nafasnya dari asma atau dari asam? Kalau asam lambung bisa jelas kalau kita bahas asam lambung ya tentang GERD, sesak nafas karena GERD ya kita kan bahas itu. Kalau asma gimana? Asma bisa. Caranya bagaimana? Caranya ini kan produk minyak. Jadi Bapak Ibu ambil segelas air, airnya kalau bisa yang habis panas mendidih itu, ya terus kasih ya misalnya dibikin teh atau air putih tok juga nggak apa-apa. Tapi karena ini nanti kan akan diminum, bagus dibikin minuman yang enak lah gitu ya, dibikin minuman atau air putih juga nggak apa-apa. Habis itu dibuka kapsulnya, diteteskan. Terus nanti uap volatile oilnya itu kan menguap tuh, paling 1-2 kapsul atau paling banyak 3 kapsul. Nah, ketika menguap tuh disedot-sedot, dihirup-hirup.
Nah, cuma untuk hati-hatinya mata bagusnya merem. Jadi dihirup. Nah, merem begini. Kenapa? Karena kalau melek kadang-kadang pedesnya itu ke mata. Ya, jadi dihirup, kehirup nanti volatile oilnya itu kan antiinflamasi. Nah, asma itu terjadi karena adanya inflamasi di saluran bronkus. Begitu kena antiinflamasi, inflamasinya reda, dia akan membuka. Makanya punya efek yang namanya bronkodilator. Itu habat itu kayak gitu. Jadi sesak karena asma bisa caranya sudah saya jelaskan, dibuka kapsulnya di air panas. Nanti kalau sudah dingin, diminum air dan minyak habatnya yang ada di dalam itu. Kemudian mau tanya apa betul kalau punya mah itu gak boleh minum kopi dan apakah semua jenis kopi yang tidak boleh dikonsumsi? Sebenarnya kopi itu memang ada dua komponen ya. Kita kalau bicara kopi di Indonesia itu jarang yang langsung hanya bicara kopi saja, mesti kopi dan gula. Ya, kecuali benar-benar penikmat kopi, bukan peminum kopi. Peminum kopi itu rata-rata itu selalu melibatkan gula. Jadi kalau ada orang ke kafe, pesennya minum kopinya kok pakai gula, itu bukan penikmat kopi. Itu adalah peminum kopi. Nah, peminum kopi ini rentan sekali kena gastritis, lambung, dan sebagainya. Karena gulanya ya yang akan memicu tadi helikobakter, peradangan, dan sebagainya. Kemudian juga kafeinnya itu sedikit banyak berpengaruh kepada produksi asam lambung. Tapi produksi asam lambung ketika layernya itu belum rusak, nggak ada masalah. Asam lambung tinggi atau rendah, layernya bagus. Ya, hanya kopi itu ya itu adalah zat yang memiliki komponen menaikkan stres. Yang menaikkan stres itu artinya setidaknya ke saraf simpatisnya tadi itu loh, saraf simpatisnya naik. Makanya kan habis minum dada berdebar, terus melek dan lain sebagainya. Gitu akhirnya ujung-ujungnya nanti tidur kurang. Nah, jadi ini harus bijaksana dalam mengkonsumsi kopi. Kapan harusnya minum kopi? Kalau minum kopinya selalu jam 11 malam ngopi, akhirnya susah tidur, akhirnya stres fisik. Ya, karena fisiknya jadi tertekan gitu gara-gara kurang tidur gitu ya. Terus simpatisnya naik ya ujung-ujungnya kepada stres kesemuanya, metabolik juga, psikis juga dan lain sebagainya. Jadi kopinya itu arahnya ke sana. Kenapa ke mah itu tidak langsung ke mahnya? Kalau yang sehat itu sebenarnya kopi yang tadi penikmat penikmat kopi beneran itu kopi yang tanpa gula. Itu pun waktunya harus pas. Waktu terbaik ngopi itu di antara jam 9-10 siang. Ya, kenapa? Karena kalau pagi hormon stres kita itu sedang tinggi-tingginya di jam 7 sampai jam 8 tuh hormon stres yang namanya kortisol itu paling tinggi-tingginya. Jadi tingkat stresor kita itu sudah tinggi. Kalau kepake kopi itu kayak di booster lagi makin tinggi stresornya gitu kan. Nah, tapi kalau saya nggak ngopi pagi itu nah sebenarnya orang yang biasa ngopi pagi baru seger kalau ngopi itu biasanya dikejar gulanya. Tapi kalau penikmat kopi, ngopi jam berapapun dan terbaik kenapa jam 9, jam 10? Karena stresornya sudah turun. Ini dinaikkan lagi untuk menyemangati kerja. Sehingga jam 12, jam 1 siang gitu ya, ketika habis makan siang nggak ngantuk. Tapi kalau ngopinya terlalu dini gitu ya, jam 6, jam 7, orang nggak pakai kopi aja memang pagi itu semangat kerja gitu ya. Ditambah itu ya tambah semangat memang, betul tambah semangat. Tapi nanti di jam 11 letoy lagi ya, jadi nggak semangat lagi gitu ya, dan ketika habis makan siang ngantuk gitu ya. Jadi jam 9, jam 10 itu bagus ngopi, atau kalau misalnya enggak ya justru habis zuhur juga masih oke, tapi jangan lebih dari maghrib itu nanti ngopi malah ganggu istirahat. Gitu ya cara minum kopi ya. Tapi intinya memang itu memicu tingkat saraf simpatetiknya, saraf stresnya naik dan mempengaruhi kepada mahnya juga. Selain beberapa penelitian yang menyebutkan tentang produksi asam lambung dan sebagainya. Tapi kalau kondisinya tanpa gula itu justru malah lebih aman asalkan jam waktu minumnya juga tepat. Kemudian sakit lambung itu apakah juga menjalar menjadi gejala hernia? Oh ini beda. Hernia itu adalah tekanannya ke bawah, bukan ke atas. Ya, kalau ke atas itu GERD, tekanan lambung ke atas, asam lambungnya naik. Tapi kalau hernia tekanannya ke bawah. Nah, ketika perut itu ada tekanan ke bawah, usus ini kan kemudian karena ditekan, dia
akhirnya ketemu yang namanya, kalau di kedokteran namanya locus minoris, ada titik kecil. Ya, locus minoris itu titik kecil. Dulu waktu kita masih di janin, ya, yang namanya maaf pelir, ya, buah pelir kita itu sebenarnya di rongga perut. Jadi rongga perut dan kantong pelir itu satu satu wadah. Nah, begitu tambah gede janinnya, dia misah. Yang buah pelirnya turun masuk ke kantong, ususnya naik masuk ke kantong juga. Usus naik masuk ke kantong perut, buah pelir turun ke kantong pelir. Nah, itulah yang kemudian kalau laki-laki ya itu ini laki-laki gitu ya. Ada juga yang pelirnya itu sampai gede masih ketinggalan di pencernaan itu ada. Itu kejadian seperti itu. Tapi banyak kan kalau yang normal turun. Nah, itu masih ada lubang yang menghubungkan antara rongga perut kita itu dengan kantong pelir. Nah, lubang ini kecil, saking kecilnya usus nggak bisa masuk. Tapi kalau tekanannya gede, usus ini nemu lubang kecil itu langsung istilahnya brojol. Nah, itulah namanya turun berok. Jadi berok itu sebenarnya usus. Ya, ususnya brojol melalui rongga kecil yang menghubungkan antara rongga perut dan rongga kantong pelir. Nah, di situ brojol udah masuk. Jadi akhirnya pelirnya lu kok gede banget. Oh, ternyata ada usus yang turun ke situ. Jadi kalau mah tidak ada kaitannya dengan turun berok. GERD itu tekanannya ke atas, tapi kalau turun berok itu tekanannya ke bawah melalui locus minoris itu. Nah, mudah-mudahan dipahami. Kalau ada waktu kita juga akan bahas tentang hernia. Ya, apakah bisa dengan hypothyroidism? Bisa juga. Ya, nanti ada trik-triknya juga, gitu ya.